Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Malam itu sekira pukul 9, kakek Ansori duduk bersila seraya menatap langit-langit rumahnya yang sederhana. Lalu menghisap dalam-dalam sebatang rokok kretek yang ia kepit dalam dua jarinya. Perlahan ia menghembuskan asap rokoknya. Asap pun keluar bergulung-gulung memenuhi ruangan. Sesekali ia terbatuk-batuk kecil. Di depan Kek Ansori duduk cucunya bernama Ahmad. Pemuda berumur 20 tahunan itu terdiam memperhatikan dan mendengarkan setiap kata yang meluncur dari kakeknya tersebut. Di luar rumah terdengar hembusan angin yang membawa serta daun-daun kering yang berguguran dan bertaburan di halaman. Bulan sabit malam itu dengan malu-malu mengintip dari balik awan, seakan-akan ingin ikut mendengarkan apa yang akan kakek Ansori ceritakan pada cucunya tersebut. Asap rokok kembali mengepul bergulung-gulung, kemudian menyebar menembus langit-langit rumah. Lalu, ilmu itu hanya sampai kakek. Kau adalah pewaris ilmu yang terakhir dari kakek, ujar Kek Ansori pelan. Pandangannya menerawang ke masa lalu beberapa puluh tahun yang silam. Di masa mendiang ayahnya masih hidup. Di usianya yang telah sangat sepuh itu, ia masih ingat betul kejadian-kejadian masa lalu di mana Belanda masih bercokol di tanah air dan melancarkan serangan untuk menduduki wilayah-wilayah strategis, yang salah satu incarannya adalah kampung di mana keluarga kakek Ansori berada. Mengapa demikian? Karena di kampung tersebut banyak hutan yang ditumbuhi pohon-pohon kemenyan yang mungkin akan dijarah oleh Belanda untuk dikuasai sepenuhnya. Waktu itu kakek Ansori masih berumur 20 tahunan, sama seperti umur cucunya saat itu. Pada suatu malam, terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Suara rentetan senjata api yang sesekali disertai suara dentuman membuat warga saat itu ketakutan. Tak terkecuali ayahnya Kek Ansori yang kita sebut dengan Mbah Kakung. Cepat sembunyi, ujar Mbah Kakung berteriak, memerintahkan anggota keluarganya saat itu untuk bersembunyi dan masuk ke dalam lubang persembunyian yang telah dibuat, yaitu sebuah gua kecil di bawah tempat tidur untuk berlindung jika sewaktu-waktu Belanda melewati kampung tersebut. Seluruh anggota keluarga Mbah Kakung segera masuk dan bersembunyi. Mbah Kakung segera menggeser dipan tempat tidur sehingga menutupi lubang persembunyian, lalu mematikan lampu ruangan sehingga ruangan menjadi gelap gulita. Dengan cepat Mbah Kakung menyabar tubuh Ansori dan meloncat ke dalam sebuah ember plastik tempat cucian dan menempelkan jari telunjuknya di bibirnya pada Ansori. Ansori hanya terdiam. Tubuhnya menggigil dalam dekapan Mbah Kakung. Suara tembakan masih terdengar dan semakin mendekat ke arah mereka. Dan brak, pintu belakang rumah ditendang dari luar. Beberapa orang bersenjata menerobos masuk, lalu menyorotkan lampu senter mencari-cari sesuatu ke seluruh ruangan. Beberapa orang berpakaian militer melewati ember cucian yang di sana Mbah Kakung dan Ansori berada.
Aneh, mereka tak melihatnya. Ansori semakin gemetar. Mbah Kakung semakin erat mendekap tubuh Ansori. Beberapa saat kemudian, orang-orang itu pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Mbah Kakung menarik napas panjang, seraya mengusap keringat di dahinya. Setelah dirasa aman, ia melangkah keluar dari ember tempat cucian, diikuti oleh Ansori. Digesernya dipan kayu tempat anggota keluarganya bersembunyi di bawahnya. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi dan Mbah Buyut melakukan hal yang sama. Anggota keluarganya bersembunyi di dalam gua persembunyian dan Mbah Kakung mendekap Ansori di sebuah ember tempat cucian. Beberapa tahun kemudian, tentara Indonesia menyapu bersih sisa-sisa tentara penjajah yang masih bercokol di daerah tersebut. Sempat terjadi baku tembak yang akhirnya dimenangkan oleh para tentara Indonesia, dibantu oleh seluruh penduduk yang berada di wilayah tersebut. Dan pada akhirnya, pada hari yang ditentukan, terdengar suara melalui radio. Presiden Soekarno waktu itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kegembiraan menyelimuti seluruh penduduk waktu itu. Para pemuda dan orang tua laki-laki berkumpul di balai desa merayakan kemenangan tersebut. Seminggu berlalu. Ketika itu usia Mbah Kakung sudah semakin lanjut dan pada suatu malam ia memanggil seluruh anggota keluarganya untuk mendengarkan beberapa arahannya. Tak terkecuali Ansori, ia duduk di samping ayahnya itu seraya memijit-mijit kakinya. Suasana malam itu sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Semilir angin membawa udara yang sangat dingin, menggoyangkan ranting-ranting pohon dan merontokkan daun-daun kering yang kemudian berserakan. Tak ada bulan, tak ada bintang yang menghiasi cakrawala. Di tengah kesunyian malam itu, tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang mengepakkan sayapnya lalu hinggap di atap rumah. Semua orang yang hadir malam itu saling berpandangan. Anak cucu Mbah Kakung beringsut dan duduk saling mendekat. Suara burung gagak itu terdengar lagi, lebih keras, membuat bulu kuduk merinding. Sepertinya ini merupakan sebuah pertanda. Burung gagak itu seakan-akan hendak menyambut dan menjemput seseorang dari rumah itu untuk dibawanya pergi malam itu. Wajah renta Mbah Kakung nampak masih memancarkan cahaya bersinar malam itu. Ruangan tiba-tiba hening. Mbah Kakung terbatuk-batuk beberapa kali, lalu dengan terbata-bata dan suara lirih menyampaikan wasiat kepada anak cucunya. Beberapa saat kemudian, nafas Mbah Kakung tersengal-sengal. Lalu dengan sebuah tarikan panjang, perlahan terdengar kalimat suci, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan detik berikutnya, tubuh Mbah Kakung terkulai dan tak bergerak lagi untuk selama-lamanya. Arwahnya kembali pada Sang Pencipta alam raya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar mereka yang hadir serentak. Kesedihan menyelimuti seluruh anggota keluarga besar Mbah Kakung, karena orang yang mereka sayangi saat itu telah kembali kepada pangkuan Sang Pencipta. Dan keesokan harinya, jasad Mbah Kakung dikebumikan, disaksikan oleh seluruh warga kampung. Beberapa waktu berlalu, Ansori telah memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama Ahmad cucunya. Sedangkan istrinya dan anak satu-satunya itu atau ayahnya Ahmad telah lebih dulu berpulang menghadap Sang Pencipta. Ki Ansori mengakhiri ceritanya. Kembali ia menyalakan sebatang rokok, lalu menghembuskan asapnya perlahan. Lalu, kau adalah pewaris terakhir ilmu dari Mbah Buyut. Namun tak akan lama, pada saatnya ilmu itu akan kembali pada pemiliknya terdahulu, karena masanya telah berakhir sesuai dengan perjanjian, ujar Ki Ansori. Ahmad hanya mengangguk. Ki Ansori lalu mendekati tubuh Ahmad dan mengusap kepalanya berkali-kali, seraya meniup ubun-ubun Ahmad
dan mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Ahmad. Tiba-tiba ada seperti hawa sejuk yang mengalir ke seluruh tubuh Ahmad. "Gunakan ilmu itu hanya jika terdesak saja," ujar Ki Ansori. Kembali Ahmad mengangguk. Dan sejak saat itulah Ahmad mewarisi sebuah ilmu warisan dari Mbah Buyut Kakung melalui kakek Ansori. Tepat 1 tahun setelah menerima warisan ilmu itu, kakek Ansori meninggal dunia. Jadi tinggal Ahmadlah seorang diri yang tinggal di rumah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ahmad memanfaatkan kebun warisan kakeknya untuk bercocok tanam, serta beberapa pohon buah yang jika panen dan dijual, cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai menunggu panen berikutnya. Pada suatu malam, sekira pukul 11, suasana sangat hening. Tak ada desirian angin, tak ada pucuk pohon yang melambai-lambai, tak ada bulan. Yang ada hanya beberapa bintang yang berkedip-kedip di ufuk cakrawala. Tiba-tiba, krak, krak. Ahmad menajamkan pendengarannya. Ia mendengar seperti ada langkah kaki yang menginjak ranting kecil di samping kamarnya. Beberapa saat kemudian, seperti ada suara benda yang mencungkil jendela di samping pintu depan. Dek, hatinya mulai curiga. Sepertinya bakal ada orang jahil yang akan mencuri di rumahnya. Segera Ahmad bangkit, lalu dengan husu merapalkan sesuatu yang selama ini belum pernah digunakannya, yaitu mantra ilmu warisan dari Mbah Buyut Kakung. Setelah itu ia ke ruangan tengah dan tiduran di kursi panjang sambil matanya waspada memperhatikan jendela. Benar saja, jendela itu perlahan terbuka. Lalu seseorang masuk perlahan, kemudian berjalan dan mencari-cari sesuatu di ruangan itu. Ia tidak melihat jika pemilik rumah sedang memperhatikan dirinya yang mondar-mandir mencari sesuatu. Entah apa yang dia cari. Padahal di rumah Ahmad tak ada barang berharga apapun. Tak lama kemudian, orang itu kembali ke jendela lalu menghilang di kegelapan malam. Dari kejadian itulah Ahmad baru menyadari jika ilmu menghilang itu bukan berarti dia bisa menghilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi pandangan orang sehingga dirinya tak terlihat oleh orang lain. Semoga kisah ini ada pelajaran yang dapat kita petik. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.